Halo guys, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai Judas Swing ya. Karena ya Judas Swing ini sangat penting untuk kita menentukan bias ya. Oke. Jadi pertama kita ke daily dulu ya. Oke, kita bisa lihat ya. Ini adalah hari Senin, ini candle hari Selasa, dan ini hari Rabu ya. Nah, ketika hari Rabu ini ya, ekspektasi kita menjadi Judas Swing ya, ataupun Law of the Week ya, kita harus melihat di kirinya guys, dia kenaikannya itu penyebabnya apa gitu. Nah, di sini di time frame daily ini ada gap ya, ini ada gap. Sebenarnya ini bukan gap ya guys, disebutnya ini adalah volume imbalance ya. Jadi seperti imbalance pada umumnya, cuman hanya masih tertutup wick ya. Jadi itu sebenarnya bukan gap ataupun apapun itulah sebutannya ya, tapi sebenarnya kalau dalam yang saya pelajari ya, itu adalah volume imbalance ya. Oke, kita cek ke H4, di volume imbalance itu ada apa ya. Nah, di sini juga ada imbalance guys ya. Nah, kita bisa marking area imbalance ini apakah ada SMT ataupun SSMT ya di kolerasinya, agar kita bisa mengetahui lebih pasti ya bahwa hari Rabu itu akan menjadi low of the week. Nah, kalian bisa lihat ya guys di sini ya. Untuk silver itu dia bisa mengambil likuiditas ya, bahkan sampai lebih ya guys. Nah, sedangkan di XAU dia tidak bisa mengambil likuiditasnya ya. Berarti ini adanya SMT guys ya. Nah, berarti kita bisa ekspektasi bahwa hari Rabu ini adalah low of the week-nya guys. Oke, setelah kita mengetahui di sini low of the week-nya sudah tercipta ya, maka ekspektasi dari berikutnya ya itu akan bullish guys ya. Karena kita tahu bahwa di sini sudah menjadi low of the week pada minggu ini ya gitu. Oke, kita cek ke time frame daily ya. Nah, ketika Rabu sudah menjadi low of the week ya, kita bisa tandai untuk area PDH-nya dan PDL-nya ya guys, untuk menentukan area premium dan diskon, dan juga untuk menentukan adanya PDR yang bagus atau tidak untuk di hari Kamis ini guys. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita turun ke 4 jam guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, pada hari Rabu ini. Nah, ini masih ada naratif liquidity ke liquidity. Kenapa disebut liquidity ke liquidity? Karena kalian perhatikan di sini. Ketika di hari Selasa dia sudah mengisi imbalan di sini, ya. Berarti naratif yang akan berlanjut di hari Kamis itu meneruskan entrian di hari Rabu, yaitu naratif liquidity ke liquidity guys ya. Karena ini ada liquidity di atas di hari Selasa, dan ini hari Rabu menjadi guys, ini hari Rabu ya. Hari Rabu yang di sesi London ini ya. Ini dia sudah menyelesaikan tugasnya dari internal ke eksternal ya. Dan hari Rabu ini dia sudah reject dari gap dan ada SMT ya, tidak mengisi SMT ataupun SMT fill ya disebutnya. Dan ekspektasinya kita di hari Kamis itu menjadi naratif liquidity ke liquidity. Oke, berarti ini akan menjadi target harian kita selanjutnya. Nah, untuk PD array kita bisa lihat di sini ya. Di hari Rabu dia meninggalkan adanya support sebagai titik acuan PD array untuk hari Kamis. Ya. Setelah kita mengetahui ada PD array yang bagus, maka selanjutnya kita harus menentukan Judas Swing di daily ya guys ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita harus mempelajari namanya PO3 guys. PO3 dari ICT. Oke, kita bisa langsung aja kita praktekkan ya. Candle ini adalah candle di hari Senin, di hari Rabu pada sesi Asia guys ya. Dan candle yang ini dia sudah menyentuh area PD array, padahal ini masih sesi Asia.
Ya, ketika London di sini open ya. Ini sebenarnya masih Asia guys ya. Masih Asia. Jam 1 itu masih Asia. Londonnya itu open sekitaran di sini guys. Sekitaran jam 2 ataupun jam 3 ya. Maka sebenarnya ini bisa disebut apa? Asia Law of the Day guys, atau Asia Reversal. Ya. Kenapa disebut Asia Reversal? Karena di sesi Asia yang melakukan reversal. Jadi Londonnya tidak reversal, melainkan continuation, dan di New Yorknya continuation ya. Oke. Setelah kita tahu bahwa di sini kita sesi Asia yang sudah masuk ke area PD Array, kita kita lihat di kolerasinya. Apakah ada SMT atau tidak guys ya. Dan di sini tidak ada SMT guys ya. Kita turun lagi ke H1 untuk memastikannya guys ya. Apakah kalian ada SMT di sini? Tidak ada. Namun di sini adanya PSP guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Nanti kita bahas PSP juga ya guys. Di sini di gold dia closingannya bearish guys ya. Dan di XAG dia closingannya yaitu bullish. Dan di H1 di sini ada naratif internal liquidity ya, ataupun EFVG ke external liquidity. Nah, maka kita bisa ekspektasi Asia ini menjadi low of the day karena Asianya sudah masuk ke PDA ataupun ke PD Array guys ya. Ini sebenarnya PDA inverse guys ya, yang tadinya FVG untuk penurunan, melainkan di break lagi ya, menjadikan ini inverse fair value gap atau PDA inverse. Nah, ketika kalian udah tahu ini adalah PSP dan kalian expect di Asia adalah Asia Low of the Day, maka kalian akan fokus untuk mencari buy posisi. Bagaimana cara mencari buy posisinya? Kita turun ke mid time frame kembali ke M30 untuk mencari adanya SMT patahan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, apakah di sini ada SMT ya? Di sini belum ada, di sini belum ada, dan di sini ada guys ya. Oke. Di sini ada guys. Nah, di gold dia miring ke bawah guys ya, dan di XAG dia miring ke atas. Nah, inilah disebut namanya patahan SMT guys. Jadi SMT yang mengikuti bias dari high time frame, dan di mid time frame ataupun di low time frame terdapat SMT ataupun SSMT ataupun SMT guys. Jadi seperti itu ya. Nah, kalian kan udah tahu nih bahwa Asia ini akan reversal ya, karena sudah masuk ke PD Array ya. Dan kalian langkah baiknya itu menunggu adanya break di sini guys. Ini break pertama ya. Oke, kalian sudah tahu di sini ada break pertama ya, dan di sini kalian bisa lihat ini ada PDA guys ya. Ini ada PD Array, yaitu apa? Imbalance ataupun fair value gap. Dan di sini juga terdapat adanya order block guys. Jadi keseluruhan di sini ini adalah sebenarnya order block guys ya. Dan ketika ini sudah di break guys, bertepatan dengan sesi apa guys? Di sini dengan sesi London Open guys ya. Sesi London Midnight Open. Nah, di sini kalian bisa ekspektasi untuk London akan continue ke atas. Jadi setupnya akan seperti ini guys. Ketika di sini Asia reversal ya, dan di sini Midnight Open, kalian bisa entry langsung ketika semua PDA di sini itu di inverse guys ya. Semua PDA ini di inverse, maka kalian bisa entry seperti ini ya, dengan target ke sini guys. Nah, ini untuk setup yang intraday guys ya. Nah, jadi seperti itu guys. Dan ini ya, ini guys, ini bisa di hold sampai kalau weekly-nya menunjukkan bias bullish guys ya. Tapi kalau weekly-nya tidak menunjukkan bias bullish ya, ini harus udah di TP ya guys, di target likuiditas yang kita udah marking di time frame 4 jam. Nah, jadi seperti itu cara menentukan Judas swing, PD Array, PD inverse, area diskon, dan konfirmasi entry. Nah, jadi seperti itu guys. Dan kemarin kenapa saya ngambil di sini guys ya? Kenapa saya ngambil di sini ya? Karena saya sudah yakin bahwa Asia ini akan menjadi low of the day pada hari Kamis. Karena kalau SOP saya itu udah terpenuhi semua guys ya. Ada patahan SMT, lalu sudah masuk ke PDA inverse ya di sini.
atau PD array ya. Dan kalau saya turun ke M5 juga sudah ada break guys. Nah guys ya, di sini sudah ada penyapuan likuiditas ya. Dan juga sudah ada break di sini guys ya. Nah, kemarin saya ngambil di sini guys. Ngambil di imbalance di M5 guys ya, dengan stop loss di sini guys. Nah, jadi seperti itu guys ya. Yang saya yakin kenapa ini menjadi low of the day pada hari Kamis, yaitu adanya dukungan PSP, adanya dukungan patahan SMT, dan adanya liquidity sweep dan break atau CISD guys ya, dan adanya imbalance di time frame M5. Makanya saya ngambil kemarin di sini. Nah, jadi seperti itu guys ya, alasan kita harus mengetahui Judas swing guys ya, karena Judas swing itu sangat berperan penting. Karena kan kalau kalian udah tahu di sini bahwa market akan naik, maka di atas ini kalian tidak akan mencari sell entry guys, melainkan tetap mencari buy entry ya. Kan trading kalian jadi lebih aman ya. Contohnya di sini kemarin saya ada re-entry kedua ya. Jadi saya lihat sudah ada break of structure ya di sini. Walaupun ini break of structure-nya itu seperti itu ya, agak agak rancu juga ya. Tapi ya tetap aja guys, ini adalah break of structure guys ya. Oke. Dan di sini saya lihat ada kumpulan likuiditas guys. Nah, setelah ada kumpulan likuiditas di sini guys, saya mencari area untuk entry lagi guys ya di sini. Nah, kemarin saya lihat di sini adanya OCL ya, OCL dan ada RBS ya guys ya. Nah, saya ngambil di OCL ini guys. Kenapa saya ngambil di OCL ini? Karena ya yang paling dekat sama likuiditas di sini ya, yaitu OCL ini guys. Gak ada lagi. Makanya saya ngambil di OCL ini dengan stop loss di sini guys. Stop loss di sini. Kenapa stop lossnya di situ? Karena menurut saya ini masih ada RBS guys yang belum di hit guys ya. Beda ceritanya kalau candle yang ini dia hit RBS-nya. Nah, seperti itu guys. Beda ceritanya kalau kayak gitu ya guys. Nah, kebetulan di sini nggak di hit, makanya saya stop loss-nya agak di bawah sini guys dikit ya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini setup untuk yang kedua ya. Nah, dan alhamdulillah semuanya TP max ya guys ya. Nah, jadi seperti itu guys. Kalian harus mempelajari yang namanya high of the week, low of the week. Terus kalian lihat lagi ke time frame daily, apakah daily-nya itu Judas swing-nya di sesi apa ya, di candle 4 jam yang mana gitu, apakah di sesi Asia yang pertama ataupun sesi Asia yang kedua ataupun sesi Asia yang bertepatan dengan London Open ataupun pas London Open mungkin yang masuk PD array-nya. Nah, kalian harus belajar ke sana guys, karena itu poin-poin yang sangat-sangat penting menentukan kalian mau trading fokus buy atau sell. Karena trading itu harus fokus satu guys, gak bisa kalau kalian trennya turun ya kalian harus fokus sell, kalau trennya lagi naik ya kalian harus fokus buy. Jadi seperti itu guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bingung, tulis aja pertanyaannya di kolom komentar ya.